Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel cerita Bunda Hilya. Video kali ini adalah terusan dari video pertama Sadar Kaya part 1. Yang belum menyaksikannya boleh deh cari-cari di video-video sebelumnya. So enjoy this video. Lepaskan beban yang tak perlu. Suatu hari Yudi, mitra bisnis saya di Money Changer, menelpon. "Bro, sorry nih, kita bisa ketemuan gak?" katanya dengan suara bergetar. Saya kenal sekali suara seseorang yang lagi panik. Saya pun mengiyakan, walaupun itu hari Minggu dan masih suasana libur lebaran. Singkat kata, Yudi hadir di depan saya dan terlihat bingung. Setelah mengatur napasnya yang terburu-buru, akhirnya dia memberanikan diri untuk mulai bicara. "Begini Wi, saya kemarin transaksi dolar di bank sebanyak 100.000. Dan ternyata kita ditipu. Duit tersebut dibawa kabur," urainya pelan-pelan. Saya terhenyak kaget mendapatkan berita itu. Namun, saya berusaha tetap tenang dan membiarkan dia melanjutkan ceritanya. "Kejadiannya bagaimana?" tanya saya meminta penjelasan. "Begini, ada seseorang menelpon saya meminta 100.000 dolar. Harga di suasana lebaran kan gak jelas. Jadi saya kasih harga tinggi. Dia setuju, ini untung besar buat kita. Lalu kami janjian di bank di daerah Pondok Indah. Kebetulan ada 2 bank asing bersebelahan. Dia bilang rupiahnya ada di bank satunya dan yang dolar akan dia masukkan di bank sebelahnya. Lalu dia meminta uang dolar yang saya bawa untuk dihitung. Setelah dihitung, benar 100.000. Dia meminta temannya untuk jalan menemani saya ke bank sebelah untuk mengambil rupiahnya. Entah bagaimana, saya memang bodoh. Uang dolar sudah saya berikan ke dia. Lalu ketika saya hendak mengambil rupiah, tahu-tahu temannya kabur. Saya berusaha mengejar, tapi saya teringat bahwa dia nggak pegang apa-apa. Yang pegang dolar ia orang di bank satunya," kisahnya sambil menenangkan detak jantungnya yang galau. Saya tak banyak berpikir. Yang saya fokuskan hanya bagaimana uang tersebut bisa kembali. Yang saya minta tentu saja pertanggungjawabannya. Dia berkata, "Saya bertanggung jawab. Saya akan cari sana-sini dan kalau nggak bisa juga, saya pinjam orang tua saya." Kata-kata tersebut cukup membuat saya tenang. Saya tahu ayahnya memiliki kemampuan untuk angka segitu. Namun di kepala saya terbersit kemungkinan yang berat saya laksanakan. Masalahnya itu bukan uang saya. Dari perputaran uang tersebut ada lebih 60 orang yang mempercayai uangnya untuk saya kelola. Jadi saya rasa kehilangan uang tersebut harus saya laporkan. Tapi apakah kira-kira Yudi bisa membayarkannya dengan segera tanpa perlu saya laporkan kejadian ini? Saya optimis semua bisa selesai dengan cepat. Saya yakin Yudi berkomitmen dengan kata-katanya. Faktanya setelah itu Yudi hilang di telan bumi. Dia pergi tak bertanggung jawab, menghilang. Kata orang dia ke Palu, Sulawesi Tengah tanpa pesan. Tinggallah saya menahan kemarahan tak terhindarkan. Saya harus menghadapi para pemilik modal dan pastinya saya harus bertanggung jawab mengembalikan uang mereka. Hal ini membuat hati saya terluka, kesal, kecewa, dan marah. Bukan saya yang berbuat, tetapi saya yang harus menanggungnya. Belum lagi, ini hanyalah satu di antara puluhan peristiwa yang membuat saya jatuh bangkrut pada tahun itu. Ketika saya teringat Yudi, saya murka dan kecewa. Kemana mencari orang begini? Dan kalaupun dia datang tapi nggak mau bayar atau tak bertanggung jawab, saya tidak bisa apa-apa. Dalam renungan saya melewati hari-hari di rumah. Saya teringat kembali Yudi dan saya kembali marah. Namun ada pelajaran yang saya dapat di salah satu workshop. Katanya jika saya masih memendam marah kepada seseorang atau sesuatu, saya akan kena looping memutar di tempat dan tidak akan keluar sampai saya melepaskan hal tersebut dari dalam pikiran. Benar,
Saya harus melepaskan kemelut dari pikiran. Tapi bagaimana saya melepaskannya? Kalau ingat namanya saja saya murka. Pelajaran tentang prosperity consciousness sangat jelas. Tidak boleh ada hal yang negatif atau berlawan dengan kemakmuran, karena hal itu membuat konflik of interest di pikiran. Otak manusia hanya bisa memikirkan satu hal. Jadi, jika ada yang lain akan mengantri di belakang pikiran yang sedang difokuskan. Bagaimana uang bisa datang kalau yang di depan adalah kemarahan terhadap Yudi? Kalau mengikuti materi prosperity consciousness, saya harus memaafkan Yudi. Iya, memaafkan, mencintai, dan mendoakan dirinya sukses selalu. Ini pelajaran gila menurut saya. Saya harus mengasihi sampai benar-benar tulus. Ego saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah bisa memaafkan pengecut ini. Tapi di sisi lain, batin saya mengatakan, saya ingin hidup damai dan penuh kemudahan. Untungnya saya bukan orang yang rumit. Untungnya saya bukan orang yang senang susah. Lebih baik saya berdamai dengan diri saya. Poinnya begini. Bayangkan saya di hadapan Anda. Lalu saya minta Anda mengangkat kedua tangan dengan kedua telapak mengadah ke atas. Di tangan saya ada satu buah bolpen dan satu ponsel. Bolpen saya letakkan di tangan kiri Anda dan ponsel saya letakkan di tangan kanan Anda. Saya akan bertanya, mana yang lebih berat? Anda pasti akan berkata, ponsel di tangan kanan lebih berat. Lalu saya angkat ponsel tersebut dan bolpen masih di telapak tangan kiri Anda. Lalu saya bertanya, bolpen ini lebih ringan dari ponsel kan? Pasti Anda jawab benar. Lalu saya akan bertanya, bagaimana jika bolpen di tangan kiri itu Anda pegang selama 5 jam ke depan? Apakah bisa? Tentu Anda akan bilang, berat menahan bolpen selama 5 jam di tangan. Pertanyaan saya adalah, yang berat itu bolpennya atau lamanya? Anda pasti akan menjawab, lamanya. Nah, inilah yang saya maksud dengan masalah saya tadi. Jika saya menggenggam terus kemarahan dengan Yudi, maka semakin diulang semakin memberatkan. Saat itu juga saya memutuskan untuk menjalankan apa yang saya pelajari, yaitu forgiving others. Saya memutuskan untuk mencintai Yudi tulus dan utuh. Saya bawa dalam doa setiap saat saya teringat akan dirinya atau peristiwa itu. Saya lupa berapa lama saya melakukan itu. Yang saya ingat hingga saat ini ternyata saya benar-benar tulus mendoakan dirinya dan saya sudah mengikhlaskan semuanya. Suatu hari ada telepon di ujung jauh. Ternyata Yudi menghubungi saya. Dia meminta saya menyempatkan waktu bertemu ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit di Bilangan Cempaka Putih, Jakarta. Mendengar keseriusan suaranya, saya pun setuju untuk mengunjungi ayahnya yang kala itu di ICU. Saya kenal ayahnya dan saya heran ayahnya meminta saya datang. Yudi menjemput saya dan diawali dengan basa-basi singkat. Kami pun menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Yudi cerita bahwa ayahnya bertanya apakah Yudi punya masalah. Yudi pun menceritakan peristiwa tertipunya usaha money changer itu yang kemudian dia kabur. Ternyata ayahnya berkata kepada Yudi, kalau kamu tidak melunasi kewajiban tersebut, kamu tidak saya anggap anak. Demikian ayahnya berkata dalam sakitnya di ICU. Oleh karena itu, Yudi memutuskan untuk membawa saya menghadap ayahnya malam itu. Saya datang di hadapan ayahnya yang hanya bisa dihadiri orang terbatas. Saya berdiri tepat di samping sang ayah. Saya dengar Yudi berkata lirih, "Pak, saya janji akan melunasi utang saya kepada Wowi. Ini Wowi sudah hadir di samping Papa. Mohon maafin saya, Pak." Kemudian dia berpaling ke saya. "Maafin saya, Wi. Saya janji akan melunasi semuanya." Suaranya yang terbata-bata dan perlahan itu ternyata bisa membuat sang ayah terbangun. Wajahnya tersenyum tulus. Dipegangnya kepala Yudi dan dia mengangguk pelan. "Iya anakku, iya," katanya. Lalu dia mengangkat wajahnya ke atas dan berkata, "Allahu Akbar."
dan menghembuskan napas terakhirnya di hadapan saya dan Yudi. Saya lemas, Yudi tersungkur, dan tak lama kemudian seluruh tim medis dan keluarga mengambil alih suasana. Saya menatap Yudi yang terdiam dan kemudian hanya tertunduk. Inikah kekuatan melepas, release power? Pertanyakan keyakinan Anda. Jika keyakinan tidak diuji, maka keyakinanlah yang akan menguji Anda. Pada sebuah hukum keyakinan, apapun yang Anda yakini dengan penuh akan menjadi kenyataan. Anda selalu berjalan sesuai dengan keyakinan Anda. Anda selalu berjalan konsisten dengan keyakinan Anda, tak peduli dengan benar atau salah. Semua yang Anda yakini saat ini adalah hasil sebuah proses pembelajaran selama kehidupan Anda kemarin. Namun, begitu keyakinan tersebut jalan di tempat pada saat ini, Anda wajib memiliki keyakinan baru. Bagaimana membentuk keyakinan baru tersebut? Milikilah keyakinan yang sejalan dengan kemajuan. Ingat, keyakinan Anda sangat menentukan kehidupan nyata Anda. Anda bukan mempercayai yang Anda lihat, tetapi Anda melihat apa yang Anda yakini. Dan ketahuilah, keyakinan yang paling berbahaya adalah kepercayaan yang membatasi diri atau self-limiting beliefs. Ini adalah jenis keyakinan terhadap diri Anda, terhadap potensi Anda yang menghambat diri Anda. Banyaknya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang Anda terima tanpa melihat kebenarannya. Hanya kumpulan pemikiran orang sekitar yang Anda angkis saja. Misalnya, ada sebuah situasi lalu Anda bilang, "Yah, itu kan hanya untuk orang kaya, bukan untuk kita-kita." Atau, "Ngapain sukses atau kaya kalau nggak bahagia? Hidup kan yang penting bahagia." Atau, "Ini informasi apaan? Paling sama aja, ngajarin ilmu tapi susah dipraktekin." Perhatikan 3 kalimat tersebut. Pernyataan pertama membuktikan bahwa dalam berpikir, Anda memilih untuk berjarak dengan kekayaan atau kesuksesan. Anda memilih diri Anda tidak layak sukses. Pernyataan kedua, Anda memilih berpikir bahwa kaya atau miskin tidak penting. Yang penting bahagia. Anda berpikir bahwa kaya itu merepotkan. Namun dalam kondisi tidak kaya, Anda akan sering digoda dengan kenyamanan orang kaya sehingga kekesalan Anda memuncak atau usaha mencari bahagia yang tersandung-sandung. Pernyataan ketiga, Anda menyatakan lelah atas banyaknya peluang yang mendatangi Anda karena permintaan Anda untuk sukses. Tetapi Anda tidak mencapainya. Artinya, Anda menolak untuk sukses. Dalam benak Anda, sukses itu susah, jadi lebih baik stop belajar. Jika Anda benar yakin bahwa Anda memang tidak mampu dalam bidang mencari kemakmuran, kesuksesan, dan menghasilkan uang banyak, kepercayaan ini menjadi benar dalam kehidupan Anda. Saya berani jujur mengatakannya karena dulu saya berpikir seperti itu, hingga saya mengubahnya. Dan setelah saya belajar dan terseok-seok, saya harap saya bisa membagi pelajaran dari pengalaman saya itu untuk Anda. Magnet hidup. Dalam dunia fisika, ada hukum daya tarik yang kita kenal dengan istilah magnet hidup. Nah, Anda adalah magnet hidup dan pikiran Anda adalah motornya. Artinya, Anda akan menarik orang-orang, peluang-peluang, dan keadaan yang serasi dengan pemikiran-pemikiran dominan Anda ke dalam kehidupan Anda. Intinya, semua yang datang ke Anda adalah yang Anda tarik. Jika memikirkan pemikiran-pemikiran yang positif, optimis, penuh kasih, dan menyukseskan, Anda akan menciptakan medan magnet yang menarik. Seperti halnya besi terhadap magnet. Apapun yang Anda pikirkan akan tertarik ke dalam hidup Anda. Hukum ini menjelaskan mengapa Anda tidak perlu merisaukan dari mana Anda akan memperoleh hal-hal yang baik bagi diri Anda.
Jika Anda membuat diri Anda benar-benar terfokus pada apa yang Anda inginkan dan menghilangkan pemikiran-pemikiran tentang apa yang tidak Anda inginkan, dengan sendirinya Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan Anda tepat ketika Anda sudah siap menerimanya. Ubahlah cara berpikir, maka Anda dapat mengubah hidup. Jadi sebaiknya Anda memilih dan memilah pikiran-pikiran tersebut. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang berpikir dengan lebih efektif dibanding mereka yang tidak berhasil. Mereka menghadapi kehidupan mereka, hubungan-hubungan mereka dengan orang lain, tujuan-tujuan hidup mereka, masalah-masalah mereka, dan pengalaman-pengalaman mereka dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Mereka menaburkan bibit yang lebih baik dan sebagai akibatnya akan menuai kehidupan yang baik pula. Jika belajar bagaimana cara berpikir dan bertindak layaknya orang-orang sukses, bahagia, dan makmur yang lain, Anda akan dengan segera dapat menikmati kehidupan serupa dengan kehidupan mereka. Ketika sudah mampu mengubah cara berpikir, Anda akan dapat mengubah kehidupan Anda. Ketidakmungkinan yang disegerakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam dunia komputer, kita mengenal ada istilah hardware and software. Otak kita, tubuh kita adalah hardware, sementara cara kita berpikir itu software yang kemudian terbagi dua lagi, yaitu OS, operating system, dan aplikasi. Misalkan OS-nya Microsoft Windows, aplikasinya Adobe Photoshop. Maka kita bisa menggunakan software tersebut untuk mengubah-rubah foto sesuai keinginan Anda. Nah, di dalam kehidupan ada software aplikasi juga. Misalnya software bahagia, software sehat, software sukses, software santun, dan sebagainya. Manusia terlahir tanpa software aplikasi. Perjalanan hidupnya lah yang membuat berbagai macam software secara perlahan dengan peristiwa-peristiwa berulang dan berbagai informasi yang mengelilingi. Yang menjadi masalah biasanya adalah OS atau operating systemnya tidak bisa mengaplikasikan softwarenya. Misalkan OS-nya Android, aplikasinya CorelDRAW di ponsel. Itu pasti tidak jalan programnya. Dalam kehidupan, operating system adalah sistem keyakinan Anda, belief system Anda. Adapun sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasak, ikhlas, ringan tangan adalah software yang harus diinstal, yang harus dipasang dengan sengaja dengan pilihan sadar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenalkah Anda dengan operating system Anda? Kenalkah Anda dengan software aplikasi Anda? Hal ini mungkin akan menjawab banyak pertanyaan pribadi. Kok saya sudah ikut ISQ tapi nggak berubah apa-apa? Kok saya sudah sering ikut pengajian dan taklim ternyata saya juga nggak bisa ikhlas? Kok saya sudah belajar dari buku The Secret-nya Rhonda Byrne tapi tetap nggak ada pengaruh apa-apa? Kok saya sudah ikut banyak pelatihan malah bingung? Mari lihat ke dalam diri sebentar. Jangan-jangan bukan aplikasinya yang salah, tetapi operating system kita yang nggak cocok. Persiapkan diri Anda untuk masuk lebih dalam guna memahami millionaire mindset dan prosperity consciousness. Apa yang selanjutnya akan Anda lalui bukanlah hal yang tidak disengaja. Ini bagi sebagian orang adalah ketidakmungkinan yang disegerakan. Bagi sebagian orang yang lain, ini adalah jawaban. Memahat itu butuh waktu. Suatu hari sehabis olahraga, istri saya nyeletuk. Ya sudah deh, gak usah ikut pilates sama bunda ya. Gak konsen deh kayaknya.
Kebetulan saya memang ingin membentuk perut rata dan katanya gerakan pilates sangat efektif untuk membuang lemak di perut. Yang jadi masalah buat saya atau buat istri saya ya, di dalam olahraga bersama tadi, instruktur pilatesnya cuantik dan orang terkenal, yaitu sahabat istri saya, artis senior Nova Eliza. Jadi daripada nggak konsen, lebih baik daftar di fitness club dekat rumah, lanjutnya. Ya sudah, saya nurut saja, aman, hemat waktu, dan pastinya nggak membuat istri deg-degan. Dan kalau dipikir-pikir, memang membentuk perut rata ini benar-benar sulit. Rasanya sudah seminggu 3 kali melakukan sit up atau do the 100 dengan pilates, tetap saja lemak sekitar perut sulit hilang. Dan ini sudah tahunan saya lakukan. Sculpturing atau memahat diri sebagai motivasi sehat benar-benar harus sabar. Waktunya bisa tahunan dan harus terus dipertahankan. Olahraga itu persis seperti perkawinan. Kita pertahankan terus selamanya, bukan hanya sesekali. Bayangkan, membentuk tubuh agar otot terlihat pas menempel pada tulang kita saja sudah sulit. Padahal, ini bukan membentuk tubuh seperti otot binaragawan semacam Bruce Lee juga. Cukup semua lekukan otot keluar secukupnya, misalnya itu targetnya. Nah, apalagi membentuk pikiran. Benar, selain tubuh ada satu hal yang juga harus dibentuk dengan indah, yaitu pikiran. Untuk membentuknya bisa lebih lama daripada memahat tubuh karena wujudnya tak terlihat langsung, tetapi terasa. Bagaimana membentuk pikiran yang selalu indah, selalu positif, selalu riang, selalu mudah? Tanamkan pikiran dalam benak Anda bahwa Anda adalah sebuah mahakarya. Anda pasti tahu di Florence, Italia, terdapat sebuah museum istimewa yang sengaja dibangun bagi sebuah patung David yang diciptakan oleh Michelangelo beberapa ratus tahun yang lalu. Patung itu barangkali termasuk sebuah karya patung yang paling indah di dunia. Banyak pengunjung yang berkomentar ketika berada secara fisik di dalam ruangan yang sama dengan patung tersebut, bahwa itu sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Cerita tentang pembuatan David sangat menarik dan mengandung pelajaran berharga. Dulu Michelangelo diminta secara khusus oleh keluarga Medici untuk menciptakan sebuah patung yang akan diletakkan di alun-alun kota Florence. Keluarga Medici merupakan salah satu keluarga yang kaya raya dan terpandang di Italia pada zaman tersebut. Sebuah pesanan khusus dari keluarga Medici bukan hanya berarti sebuah kehormatan besar. Pesanan seperti ini juga sebuah tugas yang tidak dapat ditolak begitu saja. Selama 2 tahun penuh, Michelangelo mencari sebongkah batu yang dapat dia pergunakan untuk menciptakan sebuah mahakarya bagi keluarga Medici. Akhirnya di pinggir sebuah jalan di Florence, paruh tertutup semak belukar dan tertimbun lumpur, dia menemukan sebongkah besar pualam di atas sebuah titian kayu. Batu tersebut bertahun-tahun sebelumnya telah diangkut dari pegunungan, tetapi tidak pernah dipergunakan orang. Michelangelo telah melalui jalan itu berkali-kali, tetapi kali ini dia berhenti dan menatap batu tersebut lebih dekat lagi. Ketika dia maju mundur mengamati bongkahan pualam itu, dengan jelas dia dapat membayangkan patung David dan melihatnya di dalam batu tersebut secara keseluruhan. Sang seniman pun dengan segera membawa bongkahan pualam itu ke studionya yang cukup jauh dari tempat ditemukannya batu tersebut. Dia kemudian memulai pekerjaannya yang panjang dan berat, memalu dan memahat. Diperlukan 2 tahun penuh baginya untuk bekerja menciptakan gambaran kasar patung tersebut. Dia kemudian menyisihkan palu dan pahatnya dan menghabiskan 2 tahun lagi untuk memoles dan menghaluskan sampai patung itu benar-benar siap. Pada saat itu, Michelangelo telah menjadi seorang pematung yang terkenal. Dan kabar bahwa dia sedang mengerjakan sebuah pesanan khusus dari keluarga Medici telah menyebar ke seantero Italia. Ketika waktunya tiba untuk mempertontonkan patung tersebut kepada publik,
ribuan orang datang dari seluruh Italia dan berkumpul di alun-alun kota. Ketika selubung yang menutupi patung dibuka, kerumunan massa yang berada di sana tercengang dengan mulut ternganga. Patung itu luar biasa indah. Orang banyak bersorak-sorai. Para pengunjung merasa kagum melihat kecantikan luar biasa patung hebat itu. Michelangelo dengan segera dikenal sebagai pematung terhebat pada zamannya. Sesudah itu, ketika Michelangelo ditanya bagaimana dia dapat menciptakan sebuah mahakarya seperti itu, dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah melihat David dengan lengkap dan sempurna pada batu pualam yang dia temukan. Yang dia lakukan hanyalah membuang apa-apa yang bukan David. Terdapat beberapa kesamaan antara Anda dan patung David. Anda pun kurang lebih seperti sebuah mahakarya hebat yang terdapat dalam sebongkah pualam. Akan tetapi, pualam yang menutupi Anda, seperti juga kebanyakan orang lain, adalah pemikiran yang sempit dan terbatas serta kekhawatiran yang berlebih terhadap berbagai kemungkinan kerugian dan kegagalan. Bukannya antisipasi penuh semangat menyongsong datangnya kesuksesan dan keberhasilan. Agar dapat menyadari potensi kita, hal mendesak yang perlu kita lakukan adalah menjebol pemikiran terbatas kita dengan memimpikan impian yang besar dan membayangkan berbagai kemungkinan yang tak terbatas. Namun ingatlah, bahkan setelah David dibebaskan dari batu pualamnya, Michelangelo membutuhkan 2 tahun penuh untuk memoles dan menghaluskannya demi menjadikannya sebuah mahakarya. Demikian juga kita. Kita yang harus meneruskannya, memoles dan menghaluskan, belajar dan berlatih selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat dan kebiasaan yang terdapat jauh di dalam diri kita. Menyambung tulisan di awal, tujuan membentuk perut rata bagi pria seperti saya yang berada di pertengahan usia 40-an merupakan hal yang sulit. Setidaknya begitulah menurut saya. Bahkan untuk memotivasi diri saya selalu mengatakan dan memasang target agar mirip dengan mereka yang seusia saya, tetapi memiliki tubuh yang terjaga, perut rata dengan otot yang mengukir tubuh. Mereka ini contohnya Tom Cruise, Brad Pitt, dan Shah Rukh Khan. Mereka adalah idola saya. Aneh memang menurut banyak pendapat teman-teman. Namun itu adalah motivasi diri agar rajin olahraga yang tentunya berefek sehat. Dan untuk memahat tubuh, kita pun harus membuang lemak dengan olahraga. Lalu bagaimana untuk pikiran? Pilih yang ingin Anda pikirkan. Layaknya seorang Michelangelo dalam membuat patung David, dia membuang apa-apa yang bukan David. Ya, artinya kita perlu membuang apa-apa yang buruk buat pikiran. Celetukan negatif, komentar sinis, bicara kasar, prasangka buruk, itu semua bukan mahakarya. Bukan Anda, bukan kita. Sebaiknya pikiran-pikiran seperti itu segera dibuang. Kemudian setelahnya segera dipoles dan diasah. Jangan pernah dipakai lagi semua hal yang negatif. Penting untuk diingat, satu-satunya hal di jagat raya ini yang dapat Anda kendalikan secara penuh hanyalah pikiran Anda. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda pikirkan dalam menghadapi satu situasi tertentu. Pikiran Anda dan cara Anda menginterpretasikan kejadian apapun itu akan mendorong terbentuknya perasaan Anda, baik positif maupun negatif. Pikiran dan perasaan Anda akan membawa Anda pada tindakan-tindakan yang kemudian Anda ambil dan menentukan hasil yang nantinya akan Anda peroleh. Semuanya bermula dari pikiran Anda. Pikiran yang positif menunjang kehidupan. Pikiran-pikiran seperti itu akan memberi kekuatan bagi Anda, membuat Anda merasa lebih tangguh dan percaya diri. Pikiran yang positif bukan hanya sebuah ide yang bersifat memotivasi.
Pikiran seperti ini juga memiliki efek-efek konstruktif yang besarnya dapat diukur terhadap kepribadian, kesehatan, tingkat energi, dan kreativitas Anda. Semakin positif dan optimis Anda, semakin bahagia Anda dalam setiap aspek kehidupan. Pikiran-pikiran yang negatif akan mendatangkan hasil yang sebaliknya. Pikiran-pikiran seperti ini akan menekan dan membuat Anda merasa lebih lemah dan kurang percaya diri. Kapanpun Anda berpikir atau mengatakan sesuatu yang negatif, Anda sebenarnya sedang melemahkan kekuatan Anda. Anda merasa marah dan defensif. Anda frustasi dan tidak bahagia. Lambat laun, pemikiran yang negatif akan dapat membuat Anda sakit secara fisik dan bahkan dapat meracuni hubungan-hubungan Anda dengan orang lain. Berbeda dengan pikiran positif yang akan memberi Anda kesehatan mental dan prestasi puncak. Pikiran negatif menimbulkan penyakit mental dan menurunkan efektivitas. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kehidupan yang indah, Anda harus mengarahkan sasaran-sasaran Anda pada penanaman berbagai emosi positif dalam diri dan membuang jauh-jauh emosi yang negatif. Penghapusan emosi negatif adalah satu langkah yang sangat penting yang dapat Anda ambil demi mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pribadi. Setiap kali Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, serta mendisiplinkan diri agar tetap memelihara pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang positif, kualitas hidup Anda, baik mental maupun fisik, akan meningkat. Ketiadaan emosi negatif akan membuat pikiran Anda secara otomatis terisi oleh emosi-emosi yang positif, yang menghasilkan perasaan bahagia dan puas. Putuskan sekarang bahwa Anda memilih apa yang ingin Anda pikirkan. Hukum substitusi mengatakan bahwa otak Anda hanya mempunyai cukup ruang bagi satu pikiran setiap kalinya, baik itu positif ataupun negatif. Anda dapat mengganti sebuah pikiran negatif dengan sebuah pikiran positif kapanpun Anda mau. Anda dapat mengaplikasikan hukum ini dengan berpikir tentang sesuatu yang positif secara sengaja setiap kali Anda ingin menghapuskan sebuah pikiran atau perasaan yang membuat Anda marah atau tidak bahagia. Hukum kebiasaan mengatakan bahwa pikiran atau tindakan apa saja yang Anda lakukan secara berulang-ulang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Jadi, setiap kali Anda bereaksi dan berespon secara positif, Anda sebenarnya mengendalikan alam pikiran sadar Anda. Dengan segera, hal ini akan tumbuh menjadi sesuatu kebiasaan yang otomatis akan Anda lakukan, sehingga berpikir dan berlaku dengan cara seperti ini akan menjadi mudah bagi Anda. Dengan tekad yang keras dan pengulangan terus-menerus, Anda akan dapat mengembangkan satu kebiasaan berpikir dan bertindak yang baru. Dengan menerapkan hukum ini, Anda akan dapat menjadi seseorang yang benar-benar positif, dan Anda dapat mengubah hidup Anda juga dengan membuang apa-apa yang bukan David. Anda pasti sudah siap sekarang. Bagi mereka yang percaya, tidak perlu penjelasan. Bagi mereka yang tidak percaya, tidak akan pernah cukup semua penjelasan. Terima kasih untuk para pendengar semua. Tunggu kelanjutannya hanya di Cerita Bunda Hilya.